Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali teman-teman di video saya. Kali ini saya mau berbagi tutorial mengenai investasi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang paham apa itu investasi. Saya cuman mau mencoba memberikan suatu pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Bagaimana sih caranya berinvestasi itu? Oke teman-teman, langsung disimak aja ya mengenai belajar investasi. Nanti di sini akan saya melihatkan tentang apa itu investasi. Kemudian next selanjutnya yang kedua, saya ingin fokus di saham yaitu teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai apa itu saham. Kemudian saya mau memberikan cara bagaimana berinvestasi di saham ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara membuka rekening dana nasabah, kemudian bagaimana cara transaksi atau jual beli saham ya teman-teman ya. Kemudian penutup teman-teman. Oke, yang pertama yaitu apa itu investasi. Investasi adalah semua kegiatan yang memanfaatkan waktu, uang atau tenaga dengan harapan mendapatkan keuntungan dan manfaat di masa depan. Jadi di sini perlu teman-teman perhatikan ya, yaitu yang namanya investasi itu satu proses ya, dimana kita memanfaatkan waktu atau uang kita atau tenaga kita dengan harapan kedepannya kita akan mendapatkan manfaat ataupun keuntungan ya yang bisa kita nikmati di masa yang akan datang ya. Jadi banyak sekali macam-macam investasi, bisa berupa investasi emas, bisa berupa investasi properti, bisa berupa investasi kendaraan, bisa berupa investasi pendidikan, bisa berupa investasi barang-barang yang lain ya. Intinya banyak sekali itu kalau kita kupas, tapi saya mau fokus di sini yaitu bagaimana sih kita memanfaatkan uang, tenaga maupun power yang lain yang ada di diri kita sehingga kita kedepannya nanti mampu memberikan manfaat ataupun mampu mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang ada di saat ini ya. Jadi intinya investasi adalah membeli sesuatu yang diharapkan bisa dijual kembali di masa yang akan datang dengan nilai yang lebih tinggi. Dalam konteks finansial, yang dibeli ini bisa berupa aset, bisa berupa properti, emas, saham, dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin itu dulu ya mengenai investasi. Saya mau titik beratkan di sini mengenai investasi saham. Apa itu investasi saham teman-teman? Saham merupakan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Membeli saham berarti memiliki sebagian dari perusahaan ya. Jadi kalau di masa sekarang itu ibaratnya kita mau bekerja keluar dari rumah itu juga beresiko ya. Kita berdiam diri tanpa ada usaha juga beresiko. Cuman di sisi lain di sini saya mau memberikan satu gambaran ya, bagaimana kalau kita berinvestasi di saham ya. Keuntungan investasi saham yang pertama yaitu investasi saham boleh dibilang memiliki resiko sangat tinggi. Tapi hal ini sebanding dengan potensi keuntungan yang bisa didapat.
high risk, high return. Karena itu disarankan untuk berhati-hati bila berinvestasi saham. Belajar dulu sebelum berinvestasi ya. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua mungkin teman-teman kalau dalam proses teman-teman sudah membeli saham ya, itu tidak perlu adanya maintenance seperti kita membeli properti yang setiap bulan ada anggaran yang mesti dikeluarkan. Tapi kalau di saham ini tetap dalam artian apa yang kita investasikan di sana akan tetap, bahkan kalau nilainya berkembang nanti kedepannya juga akan mengikuti perkembangan itu. Begitu juga apabila investasi kita menurun, otomatis nilai kita juga akan menurun ya. Itu yang namanya high return itu tadi teman-teman. Oke, kelebihan investasi saham itu apa sih? Yang pertama tentunya sangat praktis teman-teman, bisa dilakukan secara online di rumah ataupun di luar rumah ya. Ini tidak seperti zaman dulu ya, yang kita mesti datang ke bursa efek, kita harus memesan, kita harus antri, kita harus menunggu, pokoknya tidak sesulit dulu lah. Sekarang itu sangat praktis ya. Kemudian yang kedua, bisa dimulai dengan dana relatif kecil. Relatif kecil ini di sini ibaratnya kita punya uang 1 sampai 2 juta itu udah bisa jalan ya. Beda dengan kita mau bisnis properti, uang 1 juta itu nggak bisa. Kemudian potensi keuntungan relatif tinggi dan sebaliknya. Ini jika dibandingkan dengan investasi emas ya, bisa juga dibandingkan dengan investasi yang lain. Kemudian sangat liquid dalam artian bila butuh uang sewaktu-waktu itu bisa dijual. Kemudian tidak ada biaya perawatan ya. Kalau misalkan properti itu pasti ada ya, ada service charge. Tapi kalau di saham itu tidak ada service charge ya, bulannya tidak ada teman-teman. Kemudian aman karena dijamin pemerintah ya, karena investasi saham ini merupakan sesuatu yang legal ya. Kemudian bisa disimpan terus-menerus dan bisa diwariskan. Ini saham bisa disimpan terus dan bisa diwariskan ke anak cucu kita. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, kalau misalkan terjadi apa-apa itu bisa diwariskan. Oke. Kemudian kalau ada keuntungan tentunya ada kekurangan ya. Apa sih kekurangannya? Sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu investasi saham ini boleh dibilang memiliki resiko yang sangat tinggi ya. Tapi hal ini sebanding dengan potensi keuntungan yang bisa didapat. High risk, high return. Karena itu disarankan untuk berhati-hati bila berinvestasi ya, yaitu belajar dulu sebelum berinvestasi. Oke, next, bagaimana sih cara berinvestasi di saham? Cukup mudah teman-teman, ada 4 step ya. Yang pertama tentunya harus membuka rekening dana nasabah. Selanjutnya menyetor dana untuk membeli saham ya. Kemudian download dan install software bawaan sekuritas, dan teman-teman bisa langsung trading, buy and sell ya. Oke, bagaimana sih cara membuka rekening? Cukup simpel juga teman-teman. Yang pertama, teman-teman langsung datang ke bank sekuritas terdekat ya di daerah saudara. Siapkan juga persyaratan sesuai ketentuan masing-masing ya. Kemudian silakan isi data aplikasi dan menunggu rekening jadi. Nextnya nanti rekening siap digunakan ya.
Jadi sebenarnya tidak harus datang langsung sih, juga bisa untuk saat ini ya. Jadi bisa via online, tergantung daripada ketentuan ataupun layanan dari masing-masing bank ya. Oke, kemudian bagaimana sih cara membeli dan menjual saham? Oke, caranya cukup gampang teman-teman, tinggal masuk di aplikasi, kemudian silahkan pilih menu buy untuk membeli, tentunya disesuaikan dengan dana yang sudah ada di dashboard ataupun account teman-teman ya. Kemudian silahkan teman-teman pilih menu buy untuk membeli. Biasanya saham itu dijual belikan dalam lot ya, jadi jumlah satu lot itu ada 100 lembar. Jadi silahkan teman-teman ikuti aja sesuai aturan yang ada di masing-masing aplikasi ya. Demikian juga untuk cara menjualnya ya, cukup simpel, tinggal klik sell, berapa lot yang mau dijual, juga sesuaikan dengan masing-masing platform teman-teman. Oke, untuk teman-teman ya, sekian mungkin untuk penutupnya ya. Setiap investasi pastinya ada resiko. Bagi teman-teman yang berani, dalam artian punya uang spare, silahkan ambil langkah sesuai yang teman-teman inginkan ya. Intinya setiap investasi itu ada risiko. Bagi teman-teman silahkan diambil langkah yang sesuai dengan nurani teman-teman ya. Jika berinvestasi saham, saran saya gunakan uang yang memang safe, jangan gunakan uang pokok karena sangat beresiko ya. Oke teman-teman, demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih.